besar Harvest Academy, kita doa dulu sebelumnya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang sempurna, Bapa yang mengasihi kami lebih daripada apa yang ada pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kiranya ya Abba, Engkau yang hadir, Engkau yang melawan, Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Hamba-Mu rindu Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan, ini bukan dari pikiran, perkataan, perbuatan hamba-Mu, tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan yang berikan kemampuan bagi kami, agar firman yang hamba menjadi rema bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Saya mau membagikan apa yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu ya, di dalam bulan Januari ini juga. Waktu itu saya bangun pagi, baru buka mata, saya sangat jelas mendengarkan firman Tuhan yang didengarkan di telinga saya dari Mazmur 133, ayat 1 sampai 3. Saya percaya firman ini menjadi kekuatan bagi kita, bagi saya terutama, dan bagi kita semua yang ada di Harvest Academy. Mari kita sama-sama baca ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya sangat diberkati dengan kebenaran firman ini, di mana di sini kita diingatkan betapa indahnya hidup rukun dan damai. Karena itu adalah kerinduan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan menyenangkan hati kita sesama, dimanapun kita berada. Kalau kita hidup rukun dan damai, pasti ada hadirat Allah, pasti kita menikmati kerajaan Allah, yang bukan bicara soal makanan atau minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya juga sangat diberkati dengan kebenaran firman ini, karena saya tahu ini sehari-hari ini sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena musuh kita selalu mengaum-ngaum di sekeliling kita untuk mencari pintu masuknya dia. Melalui apa? Melalui damai sejahtera yang dicuri oleh si jahat. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita terus berjaga-jaga. Seperti apa yang dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi Tuhan ingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saya yakin dan percaya kita di sini hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita dapat terus berjaga-jaga di dalam setiap saat apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu masalah tetap ada, masalah di dalam keluarga, antara suami istri, antara orang tua dengan anak, masalah di pelayanan, di pekerjaan, dimanapun. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita, supaya kita terus berjaga-jaga. Jangan lihat masalah, fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Fokus kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena apapun perkara kita yang ada di bumi, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Karena Dia lebih besar dari masalah kita. Dia lebih besar dari pergumulan kita. Tantangan banyak, tapi Tuhan mengizinkan masalah itu untuk memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Dia mau supaya kita next level, naik ke level yang lebih lagi.
lulus dalam satu ujian, kita akan diberikan reward, pasti itu. Dan saya sangat mengucap syukur apa yang diingatkan Tuhan kepada kita, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Baik dan indah itu saya rasa udah sempurna ya. Karena pasti itu diinginkan oleh semua orang, siapapun dia. Yang kedua dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala. Minyak yang baik. Minyak yang baik itu bukan sembarang minyak. Minyak itu bicara soal urapan. Nah, kalau kita sehati sepikir di dalam Tuhan, kita unity, minyak itu akan mengalir dari pemimpin kita, ya, dari kepala ke janggut ke jubah, dari pemimpin kepada semua orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Saya yakin apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan ini digenapi di keluarga besar Harvest Academy, karena tidak ada yang secara kebetulan. Dan semua Tuhan sudah sediakan firman-Nya untuk menguatkan kita. Bahkan dikatakan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Embun itu bicara soal kesuburan ya. Biasanya kalau daerah yang ada embunnya, itu pasti tanahnya subur. Apa yang ditanam, semuanya menghasilkan yang terbaik. Saya yakin, kalau embun itu ada di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, maka apa saja yang kita kerjakan berhasil. Kita sungguh-sungguh menikmati keindahan dari apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Hari-hari ini semua sedang digoncang, gereja juga digoncang. Tuhan izinkan kita sekarang beribadah tanpa batas tembok. Selama ini kita dibatasi oleh 4 tembok. Sekarang enggak. Bahkan kita tahu Harvest Academy juga mulai di masa-masa pandemi ini, Pak Vincent juga mungkin kaget ya, saya kagum gitu. Kenapa bisa ada Harvest Academy di masa pandemi? Tuhan semua mengizinkan, Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kita yang mengasihi Dia, kuncinya kita mengasihi Dia. Saya yakin dan percaya, nggak ada lagi benteng-benteng yang membatasi setiap pelayanan-pelayanan kita, di mana Tuhan juga menginginkan kita itu menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan amanat agung. Hari-hari ini banyak orang-orang, keluarga-keluarga kita, siapapun yang sakit. Tapi Tuhan inginkan, Tuhan ingatkan kepada kita, Mazmur 133 ayat 1-3. Karena ada berkat. Berkat bukan hanya bicara soal uang, tapi berkat bicara soal pemulihan keluarga, pemulihan hati bapak kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, sehingga Tuhan tidak memukul musnah bumi ini, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, supaya Tuhan mempersiapkan umat yang layak di keluarga kita, di kota kita, di pelayanan kita, di bangsa kita, bahkan sampai di bangsa-bangsa. Bahkan juga berkat kesembuhan, dimulai dari ada kesatuan hati. Kesatuan hati itu bicara soal pengorbanan, ya, termasuk kasih, 9 buah roh. Kita harus memiliki karakter Kristus. Karakter ini yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak satu hal pun yang menentang hukum ini. Nah, karakter ini sangat dibutuhkan. Yang dimulai dengan kasih. Kasih itu berkorban. Kasih itu
memberikan sesuatu yang sangat bernilai dari kehidupan kita, yang harus kita berikan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kerendahan hati, tanpa mengharapkan sesuatu imbalan. Nah, kasih ini sangat-sangat dibutuhkan hari-hari ini, karena kita sudah masuk dalam akhir daripada ujung zaman. Dikatakan di 1 Timotius 3, kasih kebanyakan orang semakin dingin, orang semakin mencintai diri sendiri, orang cinta akan uang. Bahkan dikatakan juga orang memberontak ya. Sekarang anak-anak juga sulit untuk dikasih tahu. Bagaimana caranya kita bisa melakukan penuaian, kita bisa menyelamatkan orang-orang yang dalam kegelapan sana hanya dengan kasih. Kasih itu berkorban, korban perasaan. Tapi saya yakin di dalam kasih itu Tuhan bekerja, karena Kristus itu adalah kasih. Jadi apa yang kita alirkan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, kepada orang-orang yang sangat membutuhkan kasih itu, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan bekerja. Hanya dengan kasihlah kita dapat merangkul jiwa-jiwa yang terhilang, menarik mereka dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita tidak usah melihat berapa besar perbuatan orang tersebut kepada kita, tetapi kita harus melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu menyelamatkan kita, karena betapa besar kasihnya akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa kita sehingga kita tidak mau mengampuni orang yang mengecewakan kita? Siapa kita, makanya kita tidak mau berkorban untuk orang lain. Kalau kita memiliki kerendahan hati, kesabaran, pasti kita dapat melakukannya. Karena sabar itu sangat dibutuhkan. Ya, hari-hari ini sabar itu memang nilainya mahal, mahal sekali saya yakin. Tapi apa yang dikatakan di Amsal 14 ayat 17? Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Bersabar. Jadi kalau kita cepat naik darah, cepat emosi, kita adalah orang yang bodoh, dikatakan firman Tuhan. Tetapi kalau kita bijaksana, kita pasti bersabar. Dan saya mau membagikan juga, karena kita di sini semua hamba-hamba Tuhan, apa yang dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia harus cakap mengajar, sabar. Saya sangat-sangat diberkati dengan firman ini. Dikatakan kita memang tidak boleh bertengkar. Karena kita tahu ya, percederaan, perseteruan, pertikaian itu perbuatan daging. Tapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Saya sangat-sangat dikuatkan dengan apa yang disampaikan melalui firman Tuhan. Bahkan dikatakan lagi di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Orang yang merebut kota, orang yang sabar. Saya sangat-sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Karena apa? Saya mau bagikan kesaksian. Saya memiliki seorang suami yang sangat-sangat gampang emosi. Kalau istilah orang sekarang dikatakan sumbu pendek. Nah, Tuhan izinkan saya dipertemukan dengan seorang suami yang seperti itu. Karena Tuhan mau ya segala sesuatunya itu berubah, diubahkan Tuhan. Orang yang sabar, orang yang pemarah menjadi peramah. Itu sudah terbukti di dalam kehidupan suami saya. Yang tadinya dia suka marah, suka emosi, nggak bisa dengar kata-kata yang menyinggung perasaannya, langsung emosinya bergejolak.
Tapi apa yang saya lakukan? Saya benar-benar dipersiapkan Tuhan untuk menjadi terang bagi suami saya. Saya ingat 1 Petrus 3 ya ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Karena jika ada di antara mereka yang belum taat kepada firman, mereka dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, ini saya pegang firman ini. Karena dengan kehidupan saya, dengan buah roh yang saya hasilkan, itu dapat menyelamatkan suami saya. Nah, saya sewaktu itu memang saya orang yang haus dan lapar gitu ya akan firman. Setiap Sabtu pagi ikut menara doa ke gereja. Itu jam 10 sampai jam 12. Nah, waktu itu suami saya, memang biasanya suami saya yang jemput anak-anak pulang sekolah kalau hari Sabtu, hari biasa saya. Tapi hari Sabtu itu saya agak telat pulangnya dari hari biasa, Sabtu biasanya. Waktu saya pulang, saya ketemu dengan suami saya di jalan gitu, papasan mobil saya. Saya lihat suami saya mau arah keluar, saya mau pulang. Saya klekson-klekson, dia nggak mau balas. Nah, terus saya lihat handphone saya, rupanya handphone saya itu tetap lagi on gitu. Dulu handphone itu kan ABC gitu ya, Pak ya. Jadi rupanya ada yang terpencet. Jadi kalau terpencet gitu, pasti telepon nggak bisa masuk. Biasanya dulu kalau terpencet gitu, ada yang nelpon kita, pasti dikatakan maaf. Telepon yang Anda hubungi sedang sibuk. Nah, baru saya sadar, oh ini pasti marah, saya pikir gitu. Ya udah, saya pulang ke rumah. Saya pulang, saya bilang sama anak saya, buka pintu nak, saya bilang, Ma, kunci dibawa apa katanya. Oh ya, saya bilang. Nah, kunci rumah kunci gerbang yang dibawanya. Oh, buka dari belakang aja nak, saya bilang. Kunci belakang juga dibawa papa katanya. Oh, saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kau dahsyat, kau ajaib, saya bilang. Terus saya minta alat-alat untuk nyuci mobil. Saya cuci mobil samping. Waktu saya nyuci mobil, saya terus bangun komunikasi dengan Tuhan. Saya hanya mengucap syukur yang saya katakan, Tuhan, ampuni dia Tuhan. Sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Berkati dia Tuhan, berkati, jamah dia. Saya yakin dan percaya Engkau menggerakkan hatinya untuk pulang. Nah, saya terus nyuci mobil, selesai saya cuci mobil, suami saya pulang. Waktu dia pulang, saya salam dia. Saya bilang, maaf ya Pak, kalau saya salah, saya bilang. Dia bilang, nggak perlu, saya nggak butuh kau lagi. Saya diam. Terus, udah, kamu di gereja aja tinggal, siapin baju-bajumu semua, kumpul bajumu, bawa ke gereja, kamu tinggal di gereja, jadi full timer. Saya diam aja, tapi saya terus doa sama Tuhan, ampuni dia Tuhan, berkati dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu aja yang saya katakan. Terus dia bilang, cari suamimu pendeta. Pergi kamu di gereja, tinggal di sana. Dalam hati saya nggak mungkin saya nikah 2 kali, karena itu udah melawan firman Tuhan. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan jamah dia, Tuhan jamah dia. Jadikan dia pendeta Tuhan, saya yakin apa yang dia ucapkan, Tuhan lakukan pembalikan. Nah, dengan berjalannya waktu, saya memang nggak pernah dari dulu kalau saya bertengkar sama suami saya, maksudnya kalau dia marah sama saya nggak pernah mau jawab. Saya hanya tulis di kertas, saya oret-oret kekesalan hati saya tulis-tulis semua di situ, habis itu saya sobek-sobek. Saya juga nggak tahu, padahal waktu itu saya masih di gereja tradisi. Tapi saya percaya itu Roh Kudus yang mengajarkan saya, sehingga itu termasuk pelepasan. Saya nggak nyimpan di hati, jadi saya nggak pernah kesal dengan suami saya. Meskipun apa yang diperbuatnya sama saya nggak pernah kesal. Yang saya ucapkan tetap ampuni dia Tuhan, berkati dia. Nah, puji Tuhan, berjalannya waktu, Tuhan ubahkan segala sesuatu. Tuhan sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat, kegagalan menjadi keberhasilan. Bahkan yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Sebab bagi dia tidak ada perkara yang mustahil.
Dan Tuhan ubahkan dia dari orang yang pemarah menjadi peramah. Bahkan dia menjadi seorang pendeta. Itu bukan karena kuat dan gagah saya. Saya tahu besarnya arti dari sebuah kasih. Besarnya arti dari sebuah pengampunan. Maka saya mau mengingatkan pada keluarga-keluarga besar Harvest Academy, bagi yang datang minta disembuhkan, kunci utamanya yaitu jangan simpan sakit hati, jangan simpan akar pahit. Harus lepaskan semua pengampunan. Karena Yesus mengajarkan itu kepada kita. Kita harus mengampuni orang-orang yang melukai kita, siapapun mereka. Enggak pandang dia itu orang yang paling dekat sama kita. Orang yang sudah kita tolong, orang yang sudah kita bantu di dalam kesusahannya. Enggak ada istilah sabar itu tanpa batas. Kalau orang dunia bilang kesabaranku ada batasnya ya, itu berarti bukan sabar. Kalau sabar itu tanpa batas. Kasih itu juga tidak terbatas. Saya yakin dan percaya, biarlah kita yang ada di keluarga besar Harvest Academy benar-benar diberkati dengan kebenaran firman 1 Mazmur 133 ayat 1-3. Damai itu indah. Kita percaya. Ke Harvest Academy lah kita bergabung dan kita diberkati karena ada kesatuan hati. Jangan ada di antara kita yang tidak bisa menjaga hati. Saya yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan kemampuan bagi kita untuk menjadi berkat di luar, berkat di dalam kegelapan. Terima kasih, itu yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kepada kami, Tuhan, agar kami hidup rukun dan damai. Sebab seperti minyak di kepala Harun yang mengalir ke janggut dan jubahnya Harun, demikianlah kiranya juga Tuhan, berkat-Mu turun atas Pak Vincent, atas seluruh kami yang ada di Harvest Academy, karena kami mau hidup rukun dan damai Tuhan di Harvest Academy, dan kami percaya Tuhan, segala masalah persoalan apapun itu tidak menjadi fokus kami, tetapi fokus kami hanya kepadamu, Allah sumber damai sejahtera. Engkau yang berfirman bagi kami, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mau ya Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah karena kami mau membawa damai dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak dapat menjaga hati kami. Tetapi saat ini Tuhan, hamba-Mu percaya firman yang hamba-Mu sampaikan itu menjadi rema bagi kehidupan kami. Kami sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kami dapat mengampuni orang yang mengecewakan kami. Kami dapat melupakan apa yang mereka lakukan terhadap kami. Dan kami dapat memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Karena Engkau akan memerintahkan berkat-berkat-Mu Tuhan ke keluarga besar Harvest Academy, ke keluarga-keluarga kami, bahkan ya Tuhan, ke gereja di mana kami berada, di tempat, di pekerjaan kami, bahkan di pelayanan kami Tuhan, dan di jiwa-jiwa yang terhilang, kami dapat mengalirkan kasih yang dari surga itu Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi hamba-Mu percaya Roh-Mu terus bekerja di dalam hati kami, dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami dapat menikmati kerajaan Allah dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, kami membawa kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.